Masih semangat teman-teman? Masih. Oke, good. Nah, sebelum kita Ibu menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, Ibu mau membagikan lembar refleksi yang dimana di dalam lembar refleksi ini teman-teman boleh mengisi apa saja yang sudah teman-teman pahami dan yang belum teman-teman pahami dari materi sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Boleh teman-teman dibagikan ke teman yang di sampingnya sampai ke belakang. Oke? A few minutes later. Apakah lembar refleksinya sudah semua mengumpulkan? Dah. Baik, terima kasih. Punya Manuel sudah, punya Noah sudah, Berkat, Nana, dan Sudiandi. Sudah semua ya? Baik, sebelum Ibu menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini, Ibu mau ulas sedikit mengenai materi sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu ada yang tahu? Tahu. Baik teman-teman, sebelum Ibu simpulkan materi pada pertemuan hari ini, Ibu mau tanya kepada teman-teman mengenai apa saja penyebab terjadinya sengketa batas wilayah. Ada yang tahu? Siapa? Noel? Ya. Apa Noel? Ya, betul sekali. Bahwasanya penyebab terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia karena adanya perbedaan pendapat atau konsepsi. A few minutes later. Dua. Baik, semua pada paham ya mengenai materi sengketa batas wilayah dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Untuk itu, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian keren, kalian sudah mengerti dan sudah pahami. Maka dari itu, Ibu akan simpulkan mengenai materi pembelajaran dalam pembahasan sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Wait a minute. Who are you? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia terjadi karena adanya perbedaan konsepsi antara Indonesia dengan Malaysia dalam penentuan batas laut. Dan yang kedua, inkonsistensi Malaysia terhadap KHL pada tahun 1982. Dan yang kemudian, kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan. Dan bagaimana penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah yang pertama, negosiasi. Dengan melakukan negosiasi, kedua belah pihak dapat mengakomodir keinginannya secara langsung dalam bentuk kesepakatan tanpa adanya pengaruh campur tangan dari pihak lain atau orang ketiga. Ya. Dan yang kemudian, Mahkamah Hukum Laut Internasional. Jika negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka kedua belah pihak akan melaporkan kepada Mahkamah Hukum Laut Internasional yang dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan aturan hukum laut internasional yang telah diverifikasi oleh kedua belah pihak, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai kepastian hukum ya. A few minutes later. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga
materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan juga semoga teman-teman bisa mempraktikkan dan menjaga keutuhan NKRI melalui materi yang sudah kita bahas. Baik, sedikit evaluasi dari Ibu dalam pertemuan hari ini agar kiranya teman-teman boleh membuat video pembelajaran melalui materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Teman-teman paham semuanya? Paham. Good job. Nah, sebelum kita keluar kelas atau meninggalkan kelas, ada baiknya kita tutup dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya. Silakan Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.